Ngeri, pagar pembatas Stadion JIS ambrol. Saya curiga konstruksinya bermasalah. Dalam foto yang beredar kelihatan banget pagar itu rapuh. Stadion JIS sudah diakui oleh fans Boy Anies sebagai stadion berkualitas internasional. Sudah di-branding untuk kegiatan politisasi agama. Padahal stadion itu sudah direncanakan sejak zaman Pak Foke tahun 2008. Kemudian dieksekusi sengketa lahannya oleh Pak Jokowi tahun 2014. Pada zaman Pak Jarod tahun 2017 dilakukan peletakan batu pertama. Bagian Anies mana? Yaitu bagian peresmian. Anggaran yang dibutuhkan untuk bangun JIS nggak main-main loh. Jumlahnya mencapai 4,5 triliun rupiah. Tapi nyatanya kualitasnya murahan. Baru disenggol aja roboh. Pak Anies, JIS itu bukan tempat ibadah. Orang yang datang ke sana itu untuk jingkrak-jingkrak meluapkan kebahagiaan. Mestinya standar pembangunannya juga harus maksimal dong. Tapi ya, kita memang tidak boleh berharap terlalu banyak pada Anies. Kemarin, sewaktu ajang balapan Formula E juga begitu. Atap tribun penonton terbang dihempas angin. Itu atap apa hati ya Pak? Mudah sekali goyahnya. Berhubung ini berkaitan dengan keselamatan orang banyak, mau tidak mau ya kita harus rewel. Serem ngebayangin tembok pembatas JIS itu ambrol dan kena penonton. Oleh karena itu, perlu dilakukan investigasi oleh aparat hukum. Indikasi adanya penyelewengan dana pembangunan JIS sangat besar. Itu bisa kelihatan dari kualitas pekerjaannya. Duit 4,5 T, masa kayak begitu hasilnya? Nah, yang jadi pertanyaan saya, fungsi kontrol dari Pak Anies ini bagaimana ya? Sebelum bangunan Stadion JIS diresmikan, itu kan ada evaluasi, ada uji kekuatan. Bahkan dalam proses pengerjaannya dulu juga mestinya sering disidak, karena akan kelihatan jika ada proses yang tidak wajar. Tapi sejauh ini fungsi kontrol itu tidak ada. Kalaupun dilakukan sidak, ya hanya pencitraan politik, biar difoto oleh awak media dan bisa pamer di media sosial. Pak Anies mungkin tidak paham bangunan, tapi anak buahnya kan pinter-pinter. TGUPP jumlahnya banyak banget. Cukup untuk membentuk banyak kesebelasan dan bikin turnamen bola di JIS sendiri. Ajak dong anak buah yang ngerti bangunan. Suruh mereka ngecek kualitasnya. Itu duitnya rakyat loh. Duitnya hasil ngutang ke pemerintah pusat pula. Jumlah dana dari pusat mencapai 80%. Malu dong, duit utangan dihambur-hamburkan begitu saja. Fungsi kontrol ini nggak ada, baik dari Anies, TGUPP maupun pihak Jakpro. Jadi seperti Formula E, fungsi kontrol justru datang dari pihak luar. DPRD Jakarta juga harus makin keras menyuarakan ini. Anies perlu dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban. Jangan menyalahkan antusiasme Jakmania dong. Mereka kan supporter bola. Ya wajar kalau penuh semangat. Makanya stadion itu harus dibangun dengan sangat kuat supaya tahan dengan tekanan massa. Anies dan Jakpro adalah pihak yang paling bertanggung jawab. Ini urusannya sama nyawa orang banyak. Tidak boleh main-main. Tapi ya seperti yang saya katakan, kita memang tidak boleh berharap banyak pada Anies Baswedan. Selama ini pekerjaan apapun yang dipegang oleh Anies berantakan. Ancur-ancuran. Rumah DP 0%, gak tahu kabarnya. Kusut. Sumur resapan bermasalah dan tidak efektif. Banjir dan macet jangan ditanya lagi. Sementara masyarakat miskin Jakarta tambah menderita karena nggak ada program yang pro terhadap mereka. APBD Jakarta gede banget, tapi nggak jelas peruntukannya. Pesan saya, warga Jakarta yang sabar ya. Musibah ini masih akan berlanjut beberapa bulan ke depan. Saya sih berharap cukup Jakarta yang jadi korban. Indonesia jangan. Nggak bisa kebayang kalau orang model begini memimpin Indonesia. Mau dibawa kemana negeri kita tercinta? Kita akhiri Sis Grace on Mic kali ini. Berjumpa lagi dalam Sis Grace on Mic selanjutnya.